semua, perkenalkan nama saya Franska Dujardianti dengan nomor NIM 0451211098. Saya mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka Surakarta. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 kepada anak-anak Indonesia. Pandemi COVID-19 atau coronavirus 19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Dan kasus pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan tidak terasa sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun dan berdampak banyak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dewasa, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap kehidupan sosial anak-anak. Banyak riset yang telah dilakukan untuk menunjukkan dampak-dampak COVID terhadap anak-anak Indonesia. Riset tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa parah dampak COVID terhadap rumah tangga di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia menghadapi banyak tantangan, mulai dari gangguan perekonomian, terganggunya akses kesehatan, dan munculnya tekanan psikologis. Seperti yang saya sampaikan, ada 3 hal besar yang menjadi dampak negatif COVID-19 bagi anak-anak. Yang pertama adalah gangguan ekonomi dan kerawanan pangan. Banyak rumah tangga di Indonesia dilaporkan mengalami penurunan pendapatan dan terancam kemiskinan. Karena pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia, membuat mereka mengurangi jumlah, jenis, dan kualitas makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk menekan pengeluaran yang mereka keluarkan untuk bahan makanan yang mereka beli. Hal tersebut membuat anak-anak Indonesia banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi selama kurun waktu yang cukup panjang. Yang kedua adalah terganggunya akses layanan kesehatan. Ketakutan masyarakat terhadap paparan virus corona membuat mereka enggan untuk datang ke rumah sakit dan memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, tidak adanya dana yang mencukupi untuk mereka pergi ke rumah sakit menjadi faktor lainnya. Yang ketiga adalah terganggunya kesehatan psikologis dan mental anak-anak, khususnya mereka yang berusia remaja. Kesehatan psikologis dan mental anak-anak Indonesia banyak orang tua mengatakan anak-anak mereka mengalami masalah perilaku seperti ketidakstabilan emosi, mudah marah atau sedih, dan gangguan tidur atau insomnia, serta ketidakkonsentrasian saat belajar. Hal itu mungkin dapat disebabkan karena kurangnya interaksi dengan teman sebaya dan guru seperti yang dilakukan pada saat sekolah. Lalu, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak virus corona kepada anak-anak Indonesia menjadi lebih buruk? Yang pertama adalah pemerintah harus melanjutkan skema perlindungan sosial untuk membantu rumah tangga Indonesia selama masa pemulihan pandemi, seperti diberikannya bantuan dana atau bantuan sembako untuk membantu pemenuhan gizi pada anak-anak. Yang kedua, petugas kesehatan perlu melakukan kerjasama dengan kader-kader kesehatan yang ada di daerah sekitar untuk memantau kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah harus menyadari adanya kesulitan yang dihadapi anak-anak dalam kegiatan belajar yang mempengaruhi pada kesehatan psikologisnya. Dalam hal ini, pemerintah harus bekerja sama dengan sekolah dan orang tua untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di rumah. Pandemi COVID memang sudah tidak seburuk 3 tahun kebelakang dan sudah berangsur-angsur membaik. Namun kita tetap harus menjaga kesehatan serta membantu pemerintah dalam pemulihan dampak pandemi yang masih dirasakan sampai saat ini. Itulah tadi pemaparan dampak pandemi COVID bagi anak-anak Indonesia dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampaknya menjadi lebih buruk. Demikian uraian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.